يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Yang terhormat yang hormati Al-Mukarramun para alim ulama di Masjid Al-Jihad dan juga Al-Mukarramun pengurus Masjid Al-Jihad dan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad, barakallahu fikum di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan nikmat-nikmatnya lah maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita semuanya. Jamaah Allah, hari Ahad ini adalah hari Ahad yang amat sangat mulia. Kenapa demikian? Karena berada di bulan Zulhijjah, tepat insyaallah di tanggal 8 atau sering disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Dan semua jamaah telah maklum, umat Islam juga maklum bahwa amal-amal soleh yang dilaksanakan di 10 pertama Zulhijjah itu adalah kategori amal soleh yang ahabbu ilallah fihim, amat sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang memahami dan mampu mengamalkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya tersebut, yakni mengoptimalkan takwa kita kepada Allah di hari-hari yang sangat luar biasa ini. Justru mungkin begitu senantiasa merugi bagi orang-orang yang senantiasa justru abai di saat-saat yang sangat luar biasa, justru senantiasa malah abai. Tapi insyaallah jamaah Jihad adalah hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa komitmen untuk meraih keriduan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa dilanjutkan dengan rapat karena untuk menjelang pelaksanaan Idul Adha dan Idul Kurban. Maka insyaallah ta'ala Allah besok adalah tanggal 9 Zulhijjah, ya, berarti ada siang sunnah, yaitu puasa Arafah, yang Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, man shoma yauma arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilan. Siapa orang yang puasa Arafah, yaitu tepat tanggal 9 Zulhijjah, maka menjadi kafarah dosa untuk 2 tahun, 1 tahun yang sudah dan 1 tahun yang akan datang. Ini kesempatan juga jawab Allah untuk hari esok. Bahkan jamaah Jihad sudah puasa mungkin dari sekian hari yang lalu, dan hari ini yang tarbiah. Maka diutamain jamaah Allah besok insyaallah kita berpuasa, itu puasa Arafah. Dan di hari Arafah itu jamaah Allah, doa yang paling Allah cintai adalah yaitu doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi besok diperbanyak kalimat zikir kita, ya, selama pada hari Arafah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, insyaallah pada pagi ini kita membaca Subul Iman yang ke-22, ya, yaitu ada zakah, yakni menunaikan zakat. Nah, insyaallah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Subul Iman yang ke-20 yaitu Taharah, kemudian yang ke-21 yaitu Salat, dan insyaallah yang ke-22
ada 11 kan, ini menunjukkan bahwa ketakwaan, keikhlasan jamaah haji itu sangat luar biasa. Ya, 11 ekor sapi dan belum terhitung kambingnya ini ya. Kambingnya mungkin insya Allah mencapai 2 kali atau 3 kali jumlah sapi. Jamaah yang ada Allah berkaitan dengan zakat ini, insya Allah jamaah telah maklum dan telah mewujud di jamaah jihad tentang menunaikan zakat. Tetapi karena sesuai dengan buku yang kita baca ini, insya Allah kita baca kembali tentang zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ketentuan syariat yang sudah kita maklum dan sudah insya Allah diamalkan oleh seluruh jamaah adalah ada kewajiban dari harta setiap kita, yaitu menunaikan zakat. Dan potensi zakat di Indonesia itu sangat luar biasa. Potensi zakat dari umat Islam Indonesia menurut Basnas itu adalah potensinya sekitar 205 triliun per tahun. Jumlah yang banyak, Pak. Ya. Kalau semua umat Islam Indonesia menunaikan zakat, itu zakat itu akan terkumpul sekitar 200 lebih triliun. Subhanallah, Pak. Ini kan luar biasa. Kalau itu terkumpul, Pak, insya Allah pengembangan umat Islam itu sangat luar biasa. Ya. Tetapi yang sudah terkumpul setiap tahun itu adalah baru sampai sekitar 5 triliun. Jadi masih jauh gitu kan. Mungkin pertanyaannya, kenapa seperti ini? Berarti ada hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan keumatan, dengan umat dan jamaah. Berarti ada kaum muslimin yang senantiasa mestinya menunaikan zakat, tapi belum menunaikan zakat. Itu jawab Allah. Karena tidak sembarangan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu mengukakan ini kan tidak sembarangan, karena sudah jelas penelitian dan berbagai hal. Tapi kenyataannya ya mungkin tidak ke Basnas menunaikan zakatnya, tapi pada lembaga-lembaga yang ada di sekitar, seperti di Masjid Al-Jihad pasti menunaikan zakatnya tidak ke Basnas tapi ke masjid ke panitia zakat di Masjid Al-Jihad. Demikian pula di tempat-tempat lain. Kenapa demikian? Karena memang setiap masjid memiliki umat yang istilahnya dibina, kemudian diayomi dan senantiasa dibantu. Dan inilah senantiasa yang terwujud dalam setiap masjid yang ada di Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Ambillah, itu kan bilang apa ya? Ambillah, atau dalam bahasa lain pungutlah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Kalau perintah Allah adalah khud, berarti harus ada kelompok tertentu orang yang memang bertugas untuk mengambil. Khud kan nanti mengambil. Berarti kita ambil zakat. Ambil zakat itu bukan senantiasa pasif. Artinya hanya menunggu keridhaan dari umat Islam, dan demikian. Harusnya aktif. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah sebagai zakat. Berarti kalau demikian yang namanya amil zakat itu adalah orang-orang yang senantiasa aktif mendatangi umat Islam
Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana orang yang senantiasa enggan menunaikan zakat? Ya kan? Ada orang yang enggan menunaikan zakat, orang kaya secara kelihatannya rumahnya luar biasa, kendaraan mobil, kendaraannya lebih dari satu gitu. Kemudian kita dengar bisa beli rumah lagi di mana-mana, tapi tidak zakat. Nah ini harus diingatkan, ya harus diingatkan ya Allah. Firman Allah SWT di surah At-Taubah ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan kekayaannya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira akan mendapatkan sisa yang pedih. Kabar gembiranya sisa yang pedih. Nabasyirhum bi'adzabin alim. Yakni di saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke kening, ke pinggang dan ke punggung mereka. Itulah harta yang kamu simpan buat dirimu itu. Nah, rasakanlah hasil dari simpanan. Nauzubillah. Ini harta yang disimpan, Pak. Ya. Maka subhanallah, jemaah jihad itu buktinya tidak menyimpan harta dan senantiasa menginfakkan. Buktinya dalam ibadah kurban tahun ini ada 11 ekor. Ini menunjukkan hamba-hamba Allah yang luar biasa di Mesir ini. Demikian pula dalam surah Al-Imran ayat 180 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Janganlah kamu kira, ya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir mengeluarkan karunia yang diberikan Allah padanya, hartanya itu akan membawa manfaat. Sebaliknya akan mencelakakan mereka pada hari kiamat. Harta benda yang tengah panas membara dan tidak panas membara dan hendak mereka keluarkan itu akan dikalungkan ke leher mereka. Nauzubillah. Jadi jawab Allah, ini ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Insyaallah jamaah jihad tidak kategori ini semua. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ketika kita menunaikan zakat adalah senantiasa harus sesuai waktunya. Jangan ditunda-tunda, ya. Hitungannya mana? Hitungannya yang pas itu adalah hitungan bulan Hijriah. Contoh, kalau biasa menunaikan zakat kan bisa jamaah menunaikan zakatnya itu zakat mal, ya. Yang kita insya Allah ini kita zakat mal, zakat kita sudah sangat ampun dan sudah terlalu wujud adalah pada bulan Ramadan biasanya, umumnya bulan Ramadan. Maka nanti zakat lagi pada bulan Ramadan. Itu ya Allah, ya. Jangan ditunda. Lalu bagaimana kalau mendahulukan sebelum waktu yang boleh? Sebagai ulama membolehkan. Ya, umpama bulan Sya'ban biasa bulan Ramadan menunaikan zakat mal, ini bulan Sya'ban silakan mendahulukan gitu ya, dari waktunya itu silakan. Yang tidak boleh adalah biasa bulan Ramadan taruhlah bulan haji. Nah itu tidak boleh karena menunda-nunda berarti. Itu jawab Allah untuk menunaikan zakat. Dan kemudian zakat ini adalah
seperti sedekah biasa. Itu jauh. Dan kenapa landasannya? Ya landasannya surah Al-Baqarah ayat 5 Allah tegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Yang kedua landasannya ada surah Salam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang menjadi landasan. Ya sama, kita sholat subuh pun harus ada niat. Kita sholat sunnah Idul Adha harus ada niat. Niat itu yang menjadi hasil wujud dari amal kita. Demikian pula zakat. Nah, para ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan niat itu hendaklah ketika membayar saat kan. Jadi muqarrarah dipilihlah berbarengan dengan pelaksanaannya. Jangan sampai menunaikan zakat tidak niat. Jadi harus niat. Itu jawab. Sedangkan menurut Abu Hanifah niat itu wajib ketika membayarkan. Sama Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Ahmad boleh niatnya didahulukan bahwa dari rumah sudah niat nanti sampai ke masjid baru dinaikkan. Boleh menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah wajib saat menunaikan. Ini jamaah Allah ya. Kemudian ketika itu lagi zakat mal disebutkan kepada anak ini zakat mal. Jangan dirahasiakan Pak ya. Ini saya nih menunaikan ini tidak disebutkan zakatnya. Jelas Pak harus zakat. Menunaikan zakat mal ini sekian. Kenapa? Karena amil zakat supaya menunaikan zakat mendistribusikannya sesuai dengan mustahiknya. Itu jawab Allah. Jadi kan namanya juga biasanya kan kita nyebutnya adalah zakat infak sedekah zis ya. Zakat infak sedekah. Berarti kan peruntukan berbeda Pak. Antara infak sedekah itu adalah sama boleh ya. Tapi kalau untuk zakat kan ada peruntukan khusus, ada mustahil zakat. Maka bagi muzaki yang berzakat wajib meniatkan itu zakat dan senantiasa menyebutkan kepada amil ini adalah zakat mal. Disebutkan kenapa supaya pendistribusiannya sesuai dengan mustahil zakat. Itu jawaban Allah. Hadirin dirahmati Allah SWT. Kemudian harta yang dizakati, insyaallah yang sudah sangat mafhum. Ya kembali ke tadi saya sampaikan bahwa amil zakat itu harus mendoakan yang berzakat ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah 103 tadi, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, berdoalah untuk mereka karena doamu itu akan menenteramkan mereka. Jadi didoakan Pak. Yang berzakat itu didoakan ya. Di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah karena idza utiya bi shadaqatin qala Allahumma sholli alaihi wa ala abi atahu bi shadaqatin faqala Allahumma sholli ala ali abi aufa. Itu Pak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Rasulullah bila diserahi kepada beliau zakat, beliau berdoa ya Allah limpahkanlah karunia atas mereka. Doa Rasulullah Tuhan saya kepada orang yang berzakat ya. Kemudian juga dalam hadis ini disebutkan juga ketika bapakku ya, ini adalah sahabat dari Abdullah bin Abi Aufa, ketika bapakku menyerahkan zakat kepada Rasulullah, Rasul pun berdoa Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya Allah limpahkanlah karunia atas keluarga Abi Aufa. Jadi gitu ya, Rasul pun mendoakan begitu. Yakni dalam hadis lain doa Rasulullah itu adalah qala Rasulullah fi rajulin ba'asa binaqatin hasanatin fi zakat Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Telah bersabda
harta yang boleh dizakat. Jamaah haji yang sudah sangat mampu. Yang pertama adalah az-zahab wal fiddah, ya, atau saya disebut dengan nama lain itu emas dan perak. Nah, emas dan perak itu ketentuan nisabnya dalam zakat itu Pak, ada haul, ada nisab ya. Haul itu sudah 1 tahun. Ya, selain pertanian Pak, karena kalau pertanian nggak perlu 1 tahun, tapi ya hasil setiap panen. Kalau harta selain pertanian itu adalah ada syaratnya nisab dan haul. Nisab artinya batas minimal kewajiban zakat, batas minimal harta yang wajib dizakati, itu nisab. Kalau haul, harta itu yang kita miliki sudah 1 tahun, gitu ya. Contoh umpama bapak menjual mobil yang biasa dipakai, apa dizakati? Kan kendaraan yang dipakai itu tidak dizakati, kecuali kendaraan yang direntalkan, itu kan itu menghasilkan ya. Nah, kalau kendaraan rumah yang dipakai itu kan tidak dizakati. Seumpama punya kendaraan yang dipakai terus dijual, itu tidak dizakati, kecuali hasil penjualan disimpan tuh, ya, salah 1 tahun itu baru menunaikan zakat. Nah, jamaah Allah, tapi bagaimana kalau kita menjual kendaraan ataupun rumah yang ditempati, kemudian apa zakat? Dan zakat itu soal saja. Nah, jamaah Allah, pertama ketentuan emas adalah nisabnya. Nisabnya pada masalah sosial itu adalah ketentuan emas dinar. Dan dinar itu wajib dizakati kalau punya emas sebanyak 20 dinar. Itu Pak, 20 dinar. Sekarang Pak, 1 dinar itu berapa gram? 4,25 gram. 4/4 gitu ya. 4 gram 1/4 aja deh. Itu satu dinar Pak. Ya. Jadi kalau jamaah haji punya 1000 dinar, kaya itu Pak. 1000 dinar ada kaya banget itu Pak. Ya. Jadi 1 dinar itu 4 gram 1/4, itu 1 dinar. Sekarang Pak, kita hitung, maaf ya Allah. Maka dari ketentuan 20 dinar ini, ulama menetapkan berapa nisab emas kalau di gram? 85 gram. Betul Pak ya? Walaupun ada pendapat lain Pak, yang ada 80 gram, ada pendapat yang lebih dari 85 gram. Tapi umumnya 85 gram. Sekarang, kalau 20 dinar itu adalah 1 gramnya 4 gram 1/4, kali 20 berapa? 85 gram. Nah, sekarang ya Allah, kalau hitungan 1 dinar berapa nilainya? Tinggal hitung Pak, 4 gram 1/4 kali, sekarang harga emas berapa? Nih, yang biasa beli emas nih. Harga emas berapa? 900 lebih Pak sekarang. Ya. Sekarang kisaran 970 Pak emas itu. Ya. Sekitar 970 per gram Pak. Ini emas murni Pak, ya. Bukan emas campuran. Ya. Emas murni itu berapa karat Pak? 24 karat ya. Nah, kita hitung ya Allah, tadi 1 gram itu kita hitung berapa? 970.000 1 gram Pak, kali 85 gram Pak, langsung ya, 85 gram ya, berarti hasilnya 82.450.000. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah, kali 100 per 2,5 ya. Nah, berarti
500 itu zakatnya. Sebenarnya tidak susah hitung zakatnya Pak, yang penting ada hartanya. Itu Pak, ini ada hartanya. Kalau masalah itu insya Allah mudah Pak, ada kalkulator Pak ya. Jadi jangan bolong. Nah ketentuannya begitu. Kalau digunakan dari berjamaah dah 1 juta per gram, mudah Pak. Berarti 85 juta. 85 juta kali 2,5% berarti sekitar berapa? 2 juta. 2 juta berapa ya? Nah itu zakatnya. Ya pokoknya sekian yang mudah mungkin kalau boleh bayar punya uang berapa? 100 juta. Ya berarti dinaikkan zakatnya 2,5 juta. Itu baru 1%. Coba baca kalau jamaah amal jihad zakatnya berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang zakatnya hanya 2,5 miliar. Kehitung bahannya berapa itu? 100 miliar. Bayangin jamaah jihad dan tidak ada zakat pokoknya berapa? 2,5 miliar. Subhanallah. Senang banget Pak ya. Ada yang tetangga berapa apa zakatnya? Cuma 2 miliar setengah. Kalau orang zakat 2 miliar setengah, subhanallah Pak, itu berat kalau uangnya. Itu jangan bola zakat gitu. Jadi emas itu ukurannya 20 dinar di masa Rasulullah. Tunaikan zakatnya 21%. Nah kalau di Indonesia kan jarang yang punya dinar Pak. Oh maaf, mungkin jamaah jihad banyak yang investasi dalam dinar. Maaf ya. Banyaknya di Indonesia itu adalah pakai gram. Maka gram itu berarti 85 gram. Maka yang punya emas 85 gram tunaikan zakatnya. Ada pendapat lah kan yang wajib zakat itu yang nggak dipakai. Bagaimana dengan emas yang dipakai istrinya Pak? Ganti-ganti pakainya. Minggu ini yang 25 gram, minggu berikutnya yang 100 gram, gitu kan? Ya ada begitu. Bagaimana dengan orang yang senantiasa demikian? Nah jamaah Allah, kalau lihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW, untuk mengambil ketentraman hati, ya sebaiknya emas yang dipakai pun tunaikan zakatnya. Lah, umpama gini hitungannya, emas yang mencapai 85 gram hanya 80 gram, tapi ada uang, kalkulasikan Pak, jumlahkan. Kan emas zaman Rasul itu adalah sebagai alat tukar, coba ya. Kan itu alat tukar. Maka saat ini alat tukarnya adalah dalam bentuk uang. Berarti malah dijumlahkan saja jumlah milik uang berapa dan jumlah dalam bentuk emas berapa. Kalau mencapai sekitar berapa tadi? 82 juta 450 ribu itu tunaikan zakat. Kalau harga emasnya berapa tadi Bapak? 970 ribu. Kalau sekarang harga emas naik menjadi 1 juta per gram berarti 85 juta. Itu saja ukurannya. Ukurannya adalah harga emas. Itu jangan bohong. Ukurannya harga emas. Wajib tunaikan zakatnya. Dan insya Allah ketika menaikkan zakat pasti barokah. Sebaliknya ketika menaikkan zakat memberatkan dirinya. Walaupun di dunia mungkin tidak terlalu masalah kelihatannya Pak, tapi di akhirat akan sangat memberatkan. Itu jawab. Ini emas ya. Kemudian jamaah yang Allah Taala yang berikutnya ini kaitan dengan perak. Kalau perak itu adalah 280 dirham ya. Emas itu kan dirham, perak itu dirham ya. Jadi 280 dirham itu perak. Kalau perak itu jarang kita ya. Nah, yang dari itu adalah emas ya. Ya, apalagi di Indonesia itu banyak banget tambang emas. Tambang emas itu sangat luar biasa banyak. Ya. Cuma sayangnya masyarakat yang menambang itu dianggapnya tambang liar gitu ya. Sehingga mereka diusir-usir gitu ya. Harusnya dikelola gitu ya, dipersilakan, tapi nanti store gitu ya kepada negara. Itulah ya.
zakat emas. Jadi umpama ini ada jamaah jihad yang punya toko, ya. Nah, isi toko itu, ya, dan barang yang diperjualkan belikan itu adalah dalam bentuk barang dan uang itu mencapai nggak nisab emas, gitu Pak. Kalau mencapai nisab emas berarti wajib zakat. Tadi wajib zakat itu emas berapa Pak? Ya, 85 gram, ya. Kalau kali 970.000 kan sudah 82 juta Pak, ya. Nah berarti kalau mencapai aset dalam toko itu 82 juta itu wajib zakat. Kalau sudah 1 tahun itu hitungannya di situ aja Pak, ya. Perniagaan itu ukurannya. Kalau warungnya kecil, ya paling hanya 50 juta, itu belum mencapai nisab emas, berarti belum wajib zakat, gitu Pak. Jadi ya harus jujur, dalam arti jujur Pak, ya. Harus jujur. Setiap tahun itu, loh bagaimana? Seumpama ini setiap tahun dalam setiap bulan itu kadang ada warung fluktuasi umpama. Kadang memang jumlahnya mencapai nisab, kadang tidak, gitu ya. Itu berbeda pendapat ulama itu. Ada yang menyatakan pokoknya yang penting awal akhir mencapai wajib zakat. Ada juga yang menyatakan kalau memang di awal tuh mencapai nisab emas, tapi terus kurun berikutnya berkurang. Nah pas bulan ke-7 baru sempurna. Nah dari bulan ke-7 berikutnya baru dihitung itu mulai, berarti dari bulan ke-7 sampai bulan nanti sampai 1 tahun. Ada yang berpendapat demikian. Itu jawaban untuk aset dalam perniagaan. Jadi perniagaan itu ukurannya adalah nisab emas. Maka ini hitungan emas pertama Pak. Kenapa? Karena ketika seseorang punya perniagaan ataupun dagang lah, ya, itu ukurannya nisab emas. Contoh umpama jual beli rumah, kan luar biasa ya, jual beli rumah kan. Nah kalau dananya itu kan bukan kecil Pak. Nah berarti itu wajib zakat. Jual beli kendaraan, nah itu jawaban Allah, ya. Itu harus biasa itu. Oh ini berarti asetnya udah sekian jumlahnya, tunaikan zakatnya setiap tahun. Itu jawaban. Itu perniagaan. Jadi perniagaan itu adalah kemana ukurannya? Nisab emas. Berarti 85 gram. Itu jawaban Allah. Dan nilai emas sekarang terus naik Pak. Ya, kadang walaupun ada fluktuasi, kadang turunnya tidak terlalu besar, tapi naik terus. Makanya kalau nggak bisa pakai dinar Pak, dinar itu zamannya Rasulullah Pak, 1 dinar itu bisa beli kambing. Sekarang kalau Bapak punya 1 dinar bisa beli kambing nggak? Bapak punya kambing, punya uang 1 dinar, bisa beli kambing nggak? Bisa. 1 dinar berapa tadi? 4 gram seperempat. Nah, itu kan coba mohon kita hitung jangan kolom. 4,25 Pak ya, kali 970.000 aja. 4 juta Pak. 4.122.500. Dapat kambing nggak? Besar nggak? Lumayan besar. 4 juta itu lumayan besar. Ya kapal kecil sekarang 3 juta. Berarti nilai dinar di masa Rasul sampai sekarang berkurang tidak? Tidak berkurang berarti. Subhanallah Pak. Coba kalau rupiah, kalau rupiah ya, mohon maaf ini uang kita Pak Indonesia. Ketika Bapak dulu zaman SD, bakso berapa rupiah? Semangkok Pak. Berapa? Sekarang bakso kan 20.000 Pak. Dulu kalau beli bakso Bapak 20.000 berapa mangkok? Gak kemakan itu Pak. Ya, saya ingat Pak, waktu SD itu dulu beli kerupuk itu Pak, 1 bungkus itu hanya 5 rupiah. Betul Pak? Itu bungkus yang gede itu Pak, 5 rupiah. Sekarang 5 rupiah Bapak beli
Rasul 1 dinar bisa beli kambing, sekarang masih bisa. Bahkan ada kisahkan sahabat yang disuruh Rasulullah SAW untuk membeli kambing 1 dinar. Rasul menitip tolong beli kambing 1 dinar. Nah, sahabat ini berangkat ke pasar, Pak. Belum membeli kambing, ternyata 1 dinar dapat 2 ekor. Begitu di jalan ada yang nawar, dijual lagi 1 dinar. Berarti dia bawa ke Rasulullah SAW 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Hebat itu, Pak. Hebat banget itu ya. Uang 1 dinar tetap kembali, kambing dapat. Untung banget itu, Pak. Sehingga Rasul pun mendoakan sahabat itu. Itu jawab Allah. Jadi dinar itu luar biasa. Ya, ini nilai dinar. Karena dinar itu adalah nilai emas murni, itu 24 karat. Ya. 1 dinar adalah nilainya 4 gram seperempat. Jadi kalau jamaah jihad punya 20 dinar, tunaikan zakatnya. Apalagi punya 200 dinar, luar biasa itu. Ada pada jamaah jihad punya dinar 200 dinar? Banyak, insya Allah ya. Cuma tidak dalam bentuk dinar, dalam bentuknya aset rumah gitu ya. Itu jawab Allah. Kemudian perniagaan sudah, insya Allah jawab Allah. Karena ini sudah dibahas oleh guru-guru kita yang kuliah di Masjid Al-Jihad ini, dan ini hanya diringkas saja. Kemudian yang berikutnya yang disangka itu adalah pertanian. Nah, kalau pertanian itu ada beda apa dengan emas tadi, dengan perniagaan. Kalau pertanian itu adalah zakatnya bukan setahun sekali, tapi setiap panen. Tuh, beda, Pak. Jadi kalau Bapak punya sawah luas, nah zakatnya berarti padi, Pak. Ya setiap panen. Sekarang panen padi itu berapa bulan, Pak? Yang punya sawah nih. Setahun 2 kali. Berarti zakatnya 2 kali. Kalau berhasil, Pak. Ya. Bahkan sekarang ada padi yang setelah proses bagaimana ini yang mungkin ahli pertanian, padi itu sekarang ada umurnya, Pak, 2 bulan panen. Subhanallah, Pak. Seumur waktu saya dulu zaman SD, Pak, padi itu kan setinggi kita. Dan itu baru panen kalau 6 bulan. 6 bulan sekali baru panen. Umurnya lama itu padi itu. Tapi berikutnya sekarang padi itu 3 bulan panen. Nah sekarang percepat lagi 2 bulan panen. Subhanallah. Ini untung kan yang punya sawah sekarang. Ya. Kalau per 2 bulan panen berarti setahun bisa berapa kali? Bisa 4 kali Pak panen itu dengan proses garap sawah selama 6 kali. 4 kali atau paling tidak 3 kali panen. Subhanallah. Nah maka zakatnya berapa? Nah zakatnya nisabnya padi, ya padi lah kita bahasanya padi. Kenapa padi? Karena kita makannya nasi dari beras, ya makanan pokoknya. Buat bilannya kita beras ataupun makanannya karena kita adalah beras ya. Yang dimakannya bukan beras ya Pak, nasinya kan. Nah jamaah Allah 750 kilogram beras itu nisabnya Pak. Jadi kalau Bapak panen punya sawah di mana itu ya, banyak sawah di Karawang. Nah, Bapak punya sawah di Karawang itu punya 1 hektar aja Pak. 1 hektar itu bisa hasil 4 ton gabah. Nah kemudian digiling gabah setelah kering digiling kira-kira berapa? Biasanya dari 4 ton itu kalau bagus padinya itu bisa menghasilkan beras 3 ton. Itu Pak. Ya biasanya gitu kalau padinya bagus Pak. Kecuali padinya kualitasnya mungkin kurang bagus itu biasanya 40-60 beras 40% gabah gitu. Tapi kalau bagus itu bisa 70-75%. Nah, kalau 4 ton berarti itu gabah 4 ton berarti hasilnya 3 ton. 3 ton dari sono. Dulu sudah. Kan tadi berapa minimalnya? 75 kilogram. 75 kilogram beras ya. Beras ya. Betul ya, beras. Nah, jamaah Allah, berapa zakatnya? Nah, zakatnya itu ada 2 macam. Kalau
kemudian Bapak punya dapat 3 ton, ini 3 ton sekali panen tanpa biaya air, berarti zakatnya berapa? 300 kilo. Bapak kebagian berapa? Masih berapa? 2,7 ton. Masih banyak Pak. Ya, masih banyak Pak ya. Itu kalau 10%. Ya. Kalau ini biayanya ada biaya pelayanan, berarti zakatnya 5% berarti hanya dari 3 ton hanya 150 kilo. Tunaikan zakat. Itu zakat pertanian. Itu jawab Allah. Jadi ini ketentuan zakat pertanian. Ya, insya Allah. Wah, bagaimana kalau jagung? Mungkin di Gorontalo jagung Pak, ya. Atau di mana Madura, itu jagung sama hitungan ke sana. Itu jawab Allah. Jamaah yang ada masalah itu zakat yang ketiga pertanian. Yang keempat jawab Allah. Zakat hewan ternak, ya, hewan ternak Pak. Nah, kalau hewan ternak itu yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW itu adalah pertama unta Pak. Unta itu adalah zat wajib dizakati. Nah, kalau Bapak punya unta 10 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Bukan unta Pak. Ya. Nisab zakat itu adalah kalau senantiasa punya unta mencapai 10 ekor ya, 5 ekor itu 1 ekor kambing. 5 ekor, berarti nisab itu 5 ekor unta. Ya, tapi bukan unta itu tunaikannya kambing. Nah, di sini jawab Allah ketentuannya, jika banyaknya 25 ekor, maka tunaikan 1 ekor anak unta betina umur 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau punya 5 ekor unta, keluarkan 1 kambing. Tapi kalau sudah punya 25 ekor unta, tunaikan zakatnya 1 unta betina umur 1 sampai 2 tahun. Itu hitungannya begitu Pak. Dan insya Allah di hari ini belum ada yang punya unta. Coba ya, belum ya. Kalau alam ada nggak makan ini ya? Itu yang kalau unta itu kalau punya 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta, tapi umurnya 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau hitungan dari 25 sampai 61 ekor unta itu bedanya hanya umur untanya. Itu Pak, 25 ekor unta akan tunaikan zakatnya 1 unta umurnya 1 sampai 2 tahun, itu pun unta betina. 46 ekor unta tunaikan zakatnya 1 ekor unta betina umurnya 3 sampai 4 tahun. 61 ekor unta tunaikan zakatnya 1 ekor unta umurnya 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau sudah punya 76 ekor unta, baru tunaikan 2 ekor unta zakatnya umur 2 sampai 3 tahun. Itu berikutnya. Insya Allah ini kalau unta kan kita punya unta Pak. Nah, yang mungkin itu berikutnya Pak, ini adalah kalau zakat sapi dan sapi Pak. Kalau jamaah jihad punya sapi 40 ekor, 40 Pak. Ini batasnya di sini disebutkan. Kalau jamaah jihad sudah memiliki 30 ekor dalam keadaan digembalakan, berlangsung 1 tahun, keluarkan 1 ekor sapi, yakni sapi jantan umurnya 1 tahun. 30 Pak. Jadi kalau punya 30 ekor sapi itu sama dengan kerbau 30 ekor ya. Tunaikan zakatnya 1. Ada Pak yang punya 30 ekor sapi? Baru 11 Pak ya. 11 pun kurban, ini bukan 1 orang Pak ya. Nah itu jawab Allah. Di sini kalau punya 40 ekor, ya tunaikan sapi betina berumur 2 tahun. Itu 40. Kalau punya 60 ekor, tunaikan 2 ekor sapi ya umur 1 tahun. Jadi kalau kelipatan 30 Pak. Pokoknya minimalnya nisabnya adalah 30 ekor. Kalau sapi atau kerbau, nah itu jawab Allah.
Jadi nisab kami itu 40 kan, 40 ekor. Kalau sapi 30, kalau kambing atau domba 40. Nah, kalau punya 40 ekor kambing, tunaikan zakatnya adalah 1 ekor. Mudah kan? Kalau 40 nggak keluarin 1 gitu kan? Ya, pokoknya itu gitu. Jadi kalau 40 sampai 120 batasnya apa? 1 ekor kambing. Kalau 121 sampai 200 ekor tunaikan 2 kambing. Jadi batas kalau sapi kan 30 kan. Kalau kambing itu 40 sampai 121 ekor kambing. Zakatnya. Kalau dari 121 ke 200 baru 2 ekor. Subhanallah Pak. Jadi Bapak kalau punya berapa kambing? 100 ekor baru 1 zakatnya. Ya, itu jawaban Allah. Ya. Tapi kalau kambing kayaknya ada di jihad sekitarnya. Ya. Kambing jalan-jalan itu ada ya. Walaupun yang punyanya nggak tahu itu ya. Itu yang kambing potong Pak, orang kita. Itu jawaban Allah ya. Kalau kambing itu 40 nisabnya, kalau sapi 30, kalau unta 5, baru kalau dikeluarin unta itu kalau zakat 1 unta kalau 25 ekor. Kemudian jamaah yang bermasalah berikutnya yang wajib disakati adalah rikaz. Nah, rikaz ya. Kan pertama emas lah, yang kedua perniagaan, yang ketiga pertanian, yang keempat peternakan, yang kelima rikaz. Rikaz itu dalam bahasa kita adalah diartikan berupa tambang logam mulia seperti emas. Di sini disebutkan Pak, rikaz yang dikeluarkan zakatnya 1/5, yaitu berupa emas, perak, besi, timah, suasa, bejana-bejana dan yang lainnya. Ini rikaz itu Pak. Ya, termasuk dikategorikan rikaz itu kalau Bapak menemukan emas. Ya. Jadi tambang emas itu disakati. Berapa zakatnya? 1/5, berarti 20%. Ya, atau Bapak menemukan harta karun. Ya, harta karun. Bapak lagi gali tanah di bukit fondasi, tiba-tiba nemu emas 10 kilo. Luar biasa untungan Pak. Ya. 1 batangnya 1 kilo dapat 10 batang. Ya. Nemu itu Pak dari tanah Bapak. Tunaikan zakatnya begitu nemu itu 20%. Berarti 2 kilo zakatnya ditaruh sebagian. Nah Bapak masih sebagian 8 kilo. Kalau nemunya 10 kilo. Itu jangan kalau jadi kalau itu namanya harta barang temuan ataupun harta karun ya. Harta karun kan. Rikaz itu ya, barang temuan. Tapi agak susah Pak kalau nyari itu tuh susah. Susah nyari kemana. Itu jangan lupa. Tapi yang jelas tambang gitu ya. Nah itu zakatnya. Ya insyaallah jamaah jihad ada juga yang menambang kalian. Kemudian yang senantiasa muncul lagi saat ini zakat yang ke-6 Pak. Ini pun hanya berbeda pendapat ulama, yaitu zakat profesi. Nah kalau zakat profesi itu kiasnya ke pertanian. Pertanian itu kan tadi setiap panen. Nah kalau profesi dokter, profesi pengacara, profesi konsultan gitu Pak, itu kan profesi Pak. Guru apalagi itu Pak profesi. Ya. Nah karyawan, nah itu pendapat, tapi ini pendapat ulama kontemporer Pak. Ya. Di zaman Rasul tidak ada zakat profesi. Itu analoginya kiasnya ke pertanian. Maka kalau tadi pertanian itu berapa nisabnya? 750 kilogram. Nah, tapi zakatnya 1%. Itu Pak, ya. Berarti kalau di sini ada beda pendapat. Kalau orang gajian, sekarang beras berapa 1 kilo? 12.000. 12.000 kali 750
20 Pak, dikalikan Pak. Ya, maaf ini 12.000 kali 750, ya 9 juta Pak. Berarti orang yang gajian setiap bulan 9 juta itu mengikuti pendapat zakat profesi, tunaikan zakat profesi 21%. Ya. Berarti sekitar berapa Pak? 225.000, ya Pak ya? Itu dari 9 juta. Itu zakatnya Pak. Ya. Ini bagi yang berpendapat ada zakat profesi. Tapi tidak semua ulama sepakat di zakat profesi. Ya. Itu jawaban. Demikian jawaban Allah kaitan dengan zakat yang insyaallah jemaah telah mengakuninya, ya saya ringkaskan saja. Kemudian zakat itu ada ketika ada muzaki maka ada mustahik. Artinya orang yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik zakat itu berdasarkan surah atau ayat 60 Allah tegaskan ada berapa orang? Ada 8 kelompok, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masallatu fuqara wal masakin wal amilin al-ayat. Sesungguhnya zakat itu diberikan bagi fakir, terus miskin, kemudian amilin, ya bukan amilin, amilin. Kemudian yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gori, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Itu adalah mustahik zakat. Maka dilihat dari mustahik zakat, ada nggak untuk dari mustahik zakat itu membangun masjid? Ada nggak masuk Pak? Nggak masuk. Betul, coba diulang Pak. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gori, 7 sabilillah, 8 ibnu sabil. Dari 8 kategori itu ada nggak untuk pembangunan masjid? Nggak ada. Maka zakat bukan untuk pembangunan masjid. Zakat pembangunan masjid itu dari sedekah jariyah, dari infak Pak. Nah, zakat itu pengembangan umat. Kalau tahun ini orang muslimin muslimat memberikan zakat, tahun ini bisa menyelesaikan orang fakir umpama 10 orang. Yang tadinya fakir tahun depan dia sudah menjadi muzaki. Itu hebat Pak. Berarti pengembangan Pak, ya. Bukan tiap tahun fakir miskinnya nambah terus. Nah, berarti ini ada hal yang kurang pas ini. Kayak pada masa Umar bin Khattab, orang yang senantiasa punya potensi bangkit Pak, dimodali dari zakat, dan dia tahun depannya dia bukan muzaki tapi jadi muzaki. Itu juga. Jadi orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Jadi bagaimana kalau tidak ada 8 kategori prioritas, mana yang lebih didahulukan? Itu zakat. Jamaah. Demikian dulu jamaah Allah, karena mau rapat ya, mohon maaf ya. Mau rapat ini rapat sampai jam berapa nanti rapatnya? Sampai lewat asar lagi nanti. Jamaah demikian hari ini, insya Allah mudah-mudahan jika ada yang perlu dibahas nanti dibahas di pertemuan berikut. Demikian hari ini, benarnya dari Allah SWT. Saya pribadi mohon maaf untuk sejamaah dan mohon maaf kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita mampu menjauhi segala yang dilarang Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh jamaah jihad menjadi hamba-hamba yang berzaki, yang setiap tahun bisa menunaikan zakat, sehingga kita bisa mengayomi, bisa membantu, bisa menolong saudara kita yang membutuhkan. Demikian.